Dinas Kehutanan karena Pergub itu sudah berakhir kan. Pergub itu kemarin terakhir tanggal 30 di Kemendagrinya. Sekarang sudah tidak boleh lagi mengeluarkan Pergub, jadi nanti kita keluarkan Januari. Tetapi saya tetap sebelum Pergub keluar nanti di Januari, karena ada aturan struktur pengelolaan mekanisme pengeluaran Pergub, maka kita keluarkan surat edaran. Edarannya adalah larangan melakukan penebangan pohon yang berpotensi menimbulkan bencana, ya kan. Terus kemudian juga larangan penebangan pohon yang diameternya di atas 2 meter. Itu menjadi, kalau itu pokok, nggak boleh dimanapun ya, mau di rumah mau dimanapun yang diameternya 2 meter tuh nggak boleh. Nah, ini yang akan menjadi kekuatan kita. Dan kemudian saya sudah punya peta data yang nanti harus segera terrecovery. Misalnya begini, kan ada penyerahan tanah-tanah kehutanan ke masyarakat, kemudian banyak alih fungsi. Nah, tentunya masyarakat memerlukan biaya untuk hidup. Nah, itu rencananya nanti yang ahli fungsi itu di lereng yang menimbulkan potensi bencana akan kita geser menjadi areal hutan, dan masyarakatnya diberikan upah untuk menanam dan merawat dalam setiap hari atau dalam setiap bulan. Tadi sudah kita hitung, sehingga nanti ke depan masyarakat tetap memiliki hak atas tanahnya. Kemudian mereka punya pohon-pohon masa depan, tetapi dalam kepentingan jangka pendeknya mereka terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pak, kalau bukan lahan hutan di Jawa Barat, ini kondisinya sudah lah Pak, sudah memprihatinkan. Bapak deh, daerah Cikuray udah naik ke atas, kemudian Gurandil di daerah Bogor, Sukabumi, dan saya sampaikan ini kita harus hati-hati Pak. Kenapa? Karena potensi itu bukan hanya di Sumatera. Potensi itu juga ada di kita. Ini bukan nakut-nakutin gitu maksud saya. Ini bukan nakut-nakutin, kita juga harus waspada. Dan ingat loh, tanah di kita ini subur. Karena tanah di kita ini subur, itu mudah rontok. Ini yang harus kita antisipasi oleh kita semua. Pak, kalau yang kebun kayak itu di Batu Karas itu kan sudah mulai agresi ya Pak Bu, nelayan di sana meminta untuk mempercepat pembangunan dermaga Pak Bu. Ya nanti kita cek kelautan, ada alokasi pembiayaannya, ada. Tahun berapa? 2026, 2025? 2026 ya, nanti lelangnya di bulan Desember deh. Nanti Januari sudah bisa pekerjaan untuk ribuan. Pak Gub, kalau yang 50.000 tadi Pak Gub, yang untuk warga mengelola hutan dibayar 50.000 per hari itu jadi bukan ngelola hutan, nanam pohon gitu kan. Ada kan gini, di wilayah Cianjur, Garut Selatan upahnya kan 30 sampai 35 per hari. Nah, sekarang mereka biasa diupah nanam sayur, ngurus kebun sayur, itu kan 30 sampai 35. Sekarang diupah oleh kita nanti 50.000. Pilih mana? Kalau yang 1 hektar 1 orang itu? Nah, itu yang dimaksud. Nggak 1 hektar sih, bisa 2 hektar 1 orang. Kan itu yang bagus tuh 2 hektar 1 orang. Tetapi juga tergantung nanti areal kemampuannya. Tadi saya sudah minta Dinas Kehutanan untuk segera deh dihitung. Makanya gerakannya Desember ini kan sudah mulai nih, sudah nanam terus. Nanti di Januari itu akan terlihat. Pak Gub, soal yang penambangan penanganan tambang ilegal Pak, itu juga kan berpengaruh untuk kondisi alam. Nah, Walhi kemarin juga mencatat tahun 2024 ada 176 tambang ilegal. Nah, progresnya mungkin gimana Pak? Ya kalau tambang ilegal kan di Jawa Barat sekarang sudah hampir, ya paling tinggal 10% lagi. Yang ada itu di Jawa Barat paling kucing-kucingan yang ngambil tanah untuk urukan. Kalau tambang ilegal, penambangan pasir, batu, dan berbagai kegiatan lainnya sudah hampir tidak ada ya. Yang banyak itu Gurandil, yang di lereng gunung itu, yang sebagian masuk Banten, sebagian masuk Jabar. Kalau itu masih banyak, gitu. Karena gubernurnya nggak bisa jalan kaki seperti ke tambang batu. Kalau itu kan harus ke dalam. Nah, itu juga harus ditangani secara serius, karena Gurandil itu kan ngelubangin Pak. Nanti ngelubangin, kemudian lubangnya nanti ternganga, pecah, belah, rontok Pak. Ini kan bagian. Nah, kemudian yang berbahaya lagi dari tambang ilegal emas itu, mereka banyak menggunakan sianida untuk membersihkan emasnya. Udah deh, itu kiamat itu. Pak Gub, di Karawang ada yang melaporkan
Pak Gub Apa? ke KPK karena udah ini biasa. tanggapannya gimana Pak? Nggak usah ditanggapi lah. Santai dulu, gimana? Nggak usah ditanggapi. Kemudian satu lagi, Pak, Nggak ini kan penting BPN ditanggapi, itu- orang kita lagi ngebersihin sungai, mengembalikan aset-aset negara yang diperjualbelikan, gitu loh. Pak Gub yang PTPN bakal diklarifikasi atau gimana? Yang mana? Yang di kebun teh Pangalengan. Hah? Yang Pangalengan itu bakal dipanggil nggak PTPN-nya atau Kan, gimana? nggak PTPN, saya tuh udah nanti tadi minta sekfri. Ini kan problem perkebunan itu adalah HGU. HGU-nya kan pada habis, BPN-nya belum mengeluarkan. Minggu depan itu kita akan undang PTPN-nya dan kemudian ATR BPN Kanwilnya. Untuk ini harus cepat diselesaikan. Kalau enggak, ini banyak diambilin lagi. Nah, kemudian diambilin, dialih fungsikan. Gitu kan, ini kan berbahaya. Nah, tetapi saya juga melihat juga bahwa alih fungsi terjadi juga karena kelakuannya PTPN awalnya. Kenapa? PTPN-nya menyewa-nyewakan tanah perkebunan, peruntukannya dirubah, bukan perkebunan. Jadi kalau hari ini marak berbagai problem rakyat mengambil sebagian tanah PTPN karena PTPN-nya memulai. Gitu loh. Satu lagi Pak Gub soal moratorium tadi, ini kan hanya penebangan pohon atau termasuk bukaan lahan untuk perumahan. Karena kan Pak Gub pernah bilang juga ada aturan Enggak, perumahan juga nggak boleh. Nggak boleh. Kalau yang soal satu orang satu rumah waktu itu pernah disampaikan agar tidak terlalu banyak rumah. Kan sebenarnya bisa jadi gini, kan harus mulai merumuskan sekarang itu rumah tuh mulai ke atas, bukan ke samping. Ya. Kan, dan kemudian rumah kan juga bisa dibangun tanpa mengorbankan sawah dan areal perkebunan. Yang disebut areal kebunan kan, tapi kan kalau di kampung ada areal kebon, kan beda dengan areal perkebunan. Misalnya bangun rumah di kebon gitu kan beda. Gitu. Satu lagi Pak Gub yang viral tata kemarin, bangunan Pak Gub. itu, Pak. Kenapa? Yang tata bangunan Sunda anti bencana. Ya itu kan yang terus sekarang dikembangin. Setiap bantuan saya perumahan rakyat hari ini di daerah pegunungan kita sudah mulai bangun-bangun rumah-rumah yang ini anti bencana. Bukan anti bencana ya, yang bisa menyesuaikan dengan bencana rumah. Pak Gub yang kemarin viral bantu-bantu yang di tol itu gimana ceritanya Pak Gub? Oh, itu mah kebiasaan saya. Saya ini mau ke Sukabumi. Kemudian macet. Ini macetnya kenapa? Saya bilang kan. Kemudian lewatlah di situ ternyata ada mobil pengangkut minyak terbalik. Nah kan nggak ada yang bantu, cuman 2 orang, supirnya sama saudaranya. Itu nggak akan selesai 2 jam itu. Akhirnya saya turun kan banyak tuh, ada 6 orang. Kemudian diangkutin, dikepinggirin, saya hubungi mobil pengangkutnya yang untuk dereknya, akhirnya bisa selesai, barangnya ke samping, nggak macet lagi, mobil derek datang. Dan nanti saya sampaikan juga ya, hari Kamis saya akan berangkat ke Sumatera Barat. Hari Kamis ya Pak? Kamis Ya. Sumatera Langsung Barat. Siapa saja? bantuan Pak. Langsung, jadi saya charter pesawat Susi Air untuk mengangkut barang. Nanti kan tadinya mau dari PD, dari Aceh atau dari Sumatera Utara. Tetapi pertimbangannya barangnya di sana sudah tidak terlalu banyak dan harganya mahal. Sehingga nanti kita putuskan kita akan belanjanya di Sumatera Barat, di Padang. Kemudian 2 pesawat Susi Air sudah saya charter. Jadi nanti pesawat Susi Air itu akan mengantarkan barang-barang yang berasal dari bantuan ya teman-teman saya dan teman-teman di Jawa Barat untuk dikirimkan ke daerah-daerah yang susah dijangkau dan bahkan belum bisa dijangkau. Gitu. Kami sebetulnya. Pak Gub satu lagi yang Dan hari BJB. ini kita sudah mengumpulkan uang senilai 7 miliar. Dari 7 miliar dari mana? Banyak lah, dari Kadin, dari Apindo, kemudian dari Korfri, kemudian dari Baznas, kemudian dari BJB, dan dari saya pribadi. ada ini warga Jabar kan yang di sana terakhir. Ya makanya nanti kan kita ke sana. Saudara saya sampai sekarang hilang kontak di Aceh. Saudara, mantan anggota DPRD Aceh, tentara. Kakak saya udah nangis-nangis, kamu teh gubernur, katanya masa nggak bisa nolong saudara, nggak bisa dihubungi. Saya juga mungkin nanti termasuk akan mencoba lah nyari saudara saya tuh bisa ketemu nggak. Berapa lama Pak Gub di sana rencananya? Ya tergantung situasinya. Kalau situasinya harus ditungguin, harus terus mobilisasi, ya mungkin bisa 2-3 hari. Tapi kalau sudah lancar sistemnya, barangnya sudah tersedia, nanti tinggal ngirim-ngirimin, ya saya cukup 2 hari. Ya. Lalu soal Nataru, persiapan Nataru gimana nih Pak? Sudah siap, Nataru rumah jalan udah pada bagus, listrik udah pada nyala,
Bogor Pak. Semua Macet aman. terus Pak Gub biasanya. Enggak, insya Allah. Ya, biasalah ya. Oke. Pak Gub.